Oke guys, selamat datang lagi di channel aku Zahra Aziza. Nah, di video kali ini aku mau bikin tutorial Alice Motion pakai lagu Into Your Arms. Dan di sini aku udah tambahin musiknya, terus di sini aku belum tambahin durasinya ya. Jadi di sini aku mau tambahin durasinya dulu. Oke guys, jadi di sini aku udah tambahin foto satu ya, ini buat thumbnail. Dan aku udah kasih durasi detiknya itu, udah aku siapin. Kalau kalian pengen tahu durasinya, kalian bisa cek di description box. Nah, di sini di foto yang ini kalian klik, terus tambahin efek ke color and light, tambahin efek colorize. Nah, di colorize ini kalian ininya warnanya mau warna apa aja terserah. Di sini aku pakai warna pink. Terus kalau udah kalian klik lagi fotonya, terus klik yang ini dan duplicate layer. Nah, yang duplikatnya yang di atas itu kalian ke efek colorize-nya hapus. Terus kalau udah kalian tambahin ini, shape ini tambahin mau yang mana aja sih terserah kalian. Di sini aku pakai yang ini. Nah, kalau udah kalian samain durasinya sama foto yang di bawah. Terus di shape-nya ini kalian ke move and transform yang ketiga. Kita giniin aja ya, segini aja. Terus kalau udah kalian klik ini, jadi foto ini sama ini ya, jadi klik ini, tekan ya, ini sama ini. Terus kalian klik yang kedua ini, yang masking group. Nah, kan ini jadi kayak gini. Kalian tambahin yang foto atasnya itu yang ada warna merah, tambahin efek ke edge, tambahin efek glow. Sini aku mau pakai warna hitam, dan blendnya itu normal. Udah ya, kayak gitu. Terus ini yang di bawahnya, yang ada efek colorize-nya, kalian ke blur, tambahin yang flashbox blur itu. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini kalau ngeblur banget kalian bisa iniin. Nah, gitu aja. Nah, terus di sini aku mau tambahin video yang di awal, terus kesananya foto ya guys. Oke, jadi ini udah aku tambahin video di awal musiknya, terus kesananya itu foto. Nah, kalau udah kalian di videonya tambahin efek tailless, aktifin mirrornya. Jangan diaktifin. Terus kalian ke move and transform yang ketiga. Kalian kecilin aja gambarnya sampai segitulah, sampai ada segitu. Kalau kalian fotonya kotak sih jadi 9-in, kalau lebar kayak gini jadi kayak gini ya guys. Terus kalau udah kalian klik ini, terus duplicate layer. Nah, di foto duplikat yang atasnya kalian hapus efek tailless-nya. Terus kalian ke foto bawahnya lagi, kalian klik yang tailless, lalu offset vertikalnya kalian aktifin. Terus di offsetnya ini kalian tambahin keyframe di awal sama di akhir. Di keyframe yang awalnya kalian geserin aja deh. Jadi kayak ada maju gitu guys. Jadi 1400 aja, sampai 1400. Aduh, ini aku belum potong. Nah, terus di foto atasnya, foto atas, taruh ini kelihatan. Kalian gituin aja, pokoknya ikutin lah caranya. Gitu ya guys. Terus kalian di foto atas ini tambahin efek glow ya, ada di edge, tambahin efek glow. Warnanya aku pilih warna hitam. Terus ini blendnya jadi normal ya. Kalian bisa iniin lah ininya. Terus kalau udah
di foto atasnya itu, di video atasnya, di detik 4 itu kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe di detik keempat sampai 5 ini. Nah, di keyframe yang ininya, kalian kecilin gambarnya. Terus ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga. Terus kalian tambahin keyframe di akhirnya. Di akhirnya itu kalian zoom. Terus kasih grafik yang kedua. Dan kalian tambahin efek motion blur. Jadi kayak gitu ya guys. Nah guys, di foto yang keduanya itu kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya. Terus ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya itu, kalian kecilin gambarnya. Tadi ini nggak kelihatan. Aku agak ngeri gitu guys. Kecilin, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalau udah, kalian ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya itu kalian ininya jadi min 80. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus yang ini juga kalian sama, tambahin efek stylus, aktifin mirrornya. Terus ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu jadi 80 derajat ya, kan tadi min. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Dan di sini aku mau tambahin overlay di sini sama di sini ya guys. Nah guys, jadi di sini aku udah tambahin overlay di atas foto yang tadi sama yang di nextnya. Sama-sama di overlaynya kalian tambahin efek distortion overlap, tambahin efek polar displacement map. Nah di polar displacement mapnya itu kalian frame centernya nyalain, terus tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya itu kalian angle-nya ini jadi 100. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Nah terus di overlay yang next selanjutnya yang di atasnya itu kalian tambahin efek polar displacement map. Terus kalian frame centernya aktifin, terus tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya itu angle-nya jadi min 100. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus guys, di sini aku mau tambahin overlay di atas ini sama di nextnya ya. Nah guys, jadi di sini aku udah tambahin overlay di atasnya sama yang nextnya itu. Langsung aja di overlaynya kalian tambahin efek ke distortion overlap, tambahin efek displacement map. Kan tadi map polar, sekarang displacement map ya. Nah di ini itu frame centernya aktifin, terus tambahin keyframe di awal sama akhir. Nah di keyframe yang akhirnya itu offset yang di X-nya itu jadi 500. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Ini si keyframe-nya kita giniin lagi. Terus kita ke overlay yang next selanjutnya, tambahin efek displacement map. Frame centernya nyalain, terus tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya itu offset yang di X-nya jadi min 500. Kalau udah ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus di sini di foto bawah tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus tambahin efek ke move transform itu,
tambahin efek stretch X. Nah, di stretch X-nya itu kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya itu scale-nya jadi 3,30. Kalau udah ke tengah-tengah, kasih grafik yang kedua. Terus angle-nya tambahin keyframe awal sama akhir dulu. Terus angle-nya itu jadi 45 derajat ya. Terus ke tengah-tengah, kasih grafik yang kedua. Nah, jadi kayak gitu ya. Terus kita ke foto yang next selanjutnya, tambahin efek tailless dulu, baru stretch X ya. Nah, di stretch X-nya kalian klik, terus tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu scale-nya jadi 2,41. 2,40 aja, 40. Terus angle-nya kasih grafik yang ketiga. Terus angle-nya kalian tambahin keyframe awal sama akhir dulu. Di keyframe awalnya itu angle-nya jadi 90. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus di sini di foto ininya aku mau tambahin efek ke Distort Overlap, tambahin reference pair ini. Terus kalian klik yang 360 reference pair-nya. Terus kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya itu yang B jadi 70. Lalu ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus kita ke foto yang nextnya, sama tambahin efek 360 reference pair. Terus tambahin keyframe awal sama keyframe akhir. Di keyframe yang awal orientation yang B-nya itu jadi min 70. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Tadi ya aku cek dulu, soalnya kalau di ini takut kena copyright. Guys, jadi di sini di foto ininya juga kalian tambahin efek squeeze ya di Distort Overlap, ada di bawah squeeze. Nah, kalau udah kalian di squeeze-nya tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya tuh stringnya jadi 0,50. Lalu ke tengah-tengah kasih grafik kedua. Itu ada background itemnya, jadi kita tambahin efek tailless. Aktifin mirrornya. Terus si tailless-nya kalian ke atasin. Nah, kita ke foto yang next-nya, kalian tambahin efek tailless, aktifin mirrornya, terus tambahin efek squeeze. Lalu di squeeze-nya kalian klik, terus tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya itu kalian stringnya jadi min 0,50. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalian ke move and tambahin efek ke Distort Overlap, tambahin efek mirror. Terus kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal sama keyframe akhir. Nah, di keyframe yang akhirnya tuh kalian klik tanda rantai, terus ininya sampai 1700 ya. Di sini aku mau pakai split spline mirror itu. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Nah, di foto yang ini yang next-nya, kalian tambahin efek tailless, aktifin mirrornya. Terus tambahin efek wipe di matte mask. Wipe. Terus tambahin efek coffee background. Tadi guys.
tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus tambahin efek wipe, dulu guys. Oke guys, jadi karena tadi kayak ada background hitam, jadi aku nggak tahu sih itu penyebabnya kenapa. Jadi takut ke kaliannya juga susah, jadi aku nggak pakai efek itu ya. Jadi langsung aja. Jadi kalian yang tadi mirrornya hapus aja, terus kita ke foto yang nextnya ya. Jadi nggak apa-apa sih tadi. Langsung aja kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya. Takutnya nanti ke kaliannya juga susah, jadi aku ganti lagi aja ya, maaf. Nah, terus kalau udah kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya itu klik rantai itu. Jadi segitu ya pokoknya. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalian ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya itu kalian ganti jadi 60 derajat, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus kita ke sini ke foto yang nextnya, kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya. Terus ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya itu jadi min 60. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Dan di sini aku mau tambahin overlay di sini sama di sini ya guys. Nah guys, jadi di sini aku udah tambahin overlay di atasnya sama yang nextnya. Langsung aja di overlaynya kalian tambahin efek ke distary or warp, tambahin efek displacement map, front centernya nyalain, terus tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya itu offset yang di X ini yang bawah jadi 400. Lalu ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus kita ke overlay yang next selanjutnya, tambahin efek displacement map, front centernya nyalain, terus tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awal offset yang dia jadi min 400. Lalu ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalau udah, di sini aku mau tambahin di foto bawahnya, tambahin efek tie rotate. Udah lama banget nggak pakai efek itu. Nah, size-nya kalian ganti jadi 8,4. Terus stretch-nya jadi 5,00. Terus kalian positionnya ganti dulu jadi 0, lalu tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya itu jadi 90. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus kita ke foto yang nextnya, tambahin efek tie rotate. Size-nya ganti jadi 8,4. Terus stretch-nya ganti jadi 5,00. Kelebihan 5,00. Terus rotationnya ganti dulu deh jadi 335,0. Lalu tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya kalian ganti jadi 360. Kalau udah ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalian di foto ini yang barusan tambahin efek stylus, aktifin mirrornya. Terus ke move and transform yang pertama, kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya itu kalian geser ke sebelah kanan. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus kita ke foto yang nextnya, tambahin efek stylus, aktifin mirrornya. Terus ke move and transform yang pertama,
tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya tuh kalian geser, ini masuk kayak gini ya. Jadi kita ulangi lagi aja. Kalau susah kalian gituin, terus klik lagi, terus tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya tuh kalian geser ke sebelah kiri. Terus ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga. Terus kalau udah, kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya kalian ke min 50 ya, min 50. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus kalian tambahin ini, yang shape ini, tambahin yang kotak ini. Terus kalian yang si kotak itu klik, terus ke move and transform yang ketiga, kalian penuhin, jadi memenuhi layar. Terus kalian ke bawahin ininya, dan kalian tekan klik dua ini, langsung klik yang ini. Nah, kalau udah, terus di sini di masking graph ini kalian tambahin efek stylus. Jangan diaktifin mirrornya, langsung aja ke move and transform yang pertama. Kalian tambahin keyframe di awal sama akhir ya. Keyframe akhirnya kalian geser ke sebelah kanan. Ke bawah aja deh, ke bawah. Biar ada variasinya gitu, ke bawah. Nah, kalau udah kalian ke tengah-tengah, kasih grafik yang kedua. Terus kita ke foto yang next-nya, kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya kalian jadi min 50 derajat biasa, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Kalau udah, kalian tambah shape yang kotak ini, terus kalian penuhin layarnya di move and transform ya, yang ketiga itu. Terus kalian pindahin. Kalau dipindahin gitu, kalian klik, tekan dua ini, terus kalian klik yang kedua. Kalau udah, kalian ke bawahin, terus kalian tambahin efek stylus. Jangan aktifin mirrornya, terus ke move and transform yang pertama, kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya itu kalian ke atasin. Kalau udah, kalian ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga. Di sini kalian tambahin efek 360 reference pair. Nah, di ininya kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya tuh orientation yang A-nya jadi 20 aja. Ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus kita ke foto next-nya, kalian tambahin 360 reference pair tuh, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya orientation yang A-nya jadi min 20. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah guys, di sini di foto yang ini aku mau tambahin efek layar tata. Jadi aku mau buat transisi split apa sih yang waktu itu kayak nih. Jadi tambahin efek layar tata. Positionnya ganti jadi min 150. Terus Y-nya jadi 150. Kelebihan. Terus size-nya jadi 4,2. Kalau udah, kalian rotationnya ganti jadi 0 dulu, langsung tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya itu, kalian ganti jadi 90. Lalu ke tengah-tengah, kasih grafik yang kedua. Nah, kalau udah, kalian klik tanda tambah, tambahin yang shape ini, yang kotaknya sama kayak tadi ya. Terus kita potong,
kita ke bawahin dulu aja, langsung aja ke move and transform, penuhin layar. Nah, kalau udah kalian klik foto ini sama ini, jadi yang ini sama ini ya. Kalian klik yang kedua. Kita ke bawahin aja. Terus kalian tambahin efek stylus. Aktifin mirrornya. Terus kalian tambahin efek ke move and transform yang kedua. Tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya kalian jadi 50 derajat, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Tadi aku lupa nggak kasih efek stylus ya, jadi aku ulangi lagi aja deh. Tahu ini nggak lama kok. Nah, harusnya tadi dikasih efek stylus dulu ya di sini. Efek stylusnya ada di atas. Terus kalian klik masking group ini. Terus kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya tuh jadi 50. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Nah, kita ke foto yang nextnya, tambahin efek stylus, aktifin mirrornya. Tadi aku lupa, maaf ya. Tambahin efek tail rotate. Nah, di tail rotate-nya positifnya jadi min 150. Terus Y-nya jadi 100 Y-nya jadi 150 juga. Terus size-nya jadi 4,2. Terus rotationnya ganti jadi 335. Terus kalau kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya itu kalian jadi 360. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Kalau udah, kalian tambah shape yang kotak. Terus kalian yang shape-nya itu kalian penuhin layarnya ya. Terus kalian klik ini sama ini, masking groupin. Terus kalau udah kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya tuh jadi min 50. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Lalu guys, aku mau ganti dulu gambarnya ya, jadi ini agak kurang ini. Jadi nanti aku ganti aja deh ya. Terus langsung aja kalian di sininya, kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya kalian zoom, ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus di foto ini kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya. Terus ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal sama akhir. Tengah di keyframe yang awalnya kalian kecilin. Terus kasih grafik yang ketiga. Nah, kalau udah, kalian tambahin keyframe di akhir, kalian zoom. Terus kasih grafik yang kedua. Dan tambahin efek motion blur. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Jadi kalau udah, kalian tinggal save. Jadi di sini aku mau ganti dulu foto yang ini, karena jadi nggak kelihatan gitu ya. Jadi ini udah aku ganti ya tadi. Tuh. Kalau udah, kalian tinggal simpen deh. Export.
Oke guys, itu aja tutorial Alif Motion pakai lagu Into Your Arms. Semoga kalian suka dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye bye.